Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri, menyiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya. Pada sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan diri kami. Biar Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami bisa beribadah melayani Engkau. Sekaligus kami menyerahkan acara ibadah ini kepadamu. Biar Tuhan kiranya hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, dan di saat kami mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan. Alat-alat yang digunakan, Tuhan juga ego memberkati Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri kita, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan ya dalam pujian dari NR 115 bersama Yesus. NR 115. Perkara besar bersama Yesus, tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia mengkuduskan, Dia Raja segala raja. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus
Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian, ya Dia luar biasa, ya bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Ya, artinya kalau kita yakin dan percaya, maka masalah persoalan sebesar apapun juga, maka Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita. Mari kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ketika aku berbeban berat, NR 104. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala beban, dengan segala masalah yang sesungguhnya kami tidak mampu untuk bisa menghadapi, yang seringkali juga membuat kami berputus asa. Namun demikian pujian ini sudah mengingatkan kami, sudah menguatkan kami, sudah mendorong kami untuk menyemangati kami Tuhan, untuk kami tidak berputus asa kembali, karena Engkau lewat firman-Mu memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami.
Itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Tuhan, mengerjakan hati kami dan memperbaharui kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun juga Tuhan menolong memakai para hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan kepada Engkau. Urapan yang sama juga nyata, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu ini sungguh-sungguh memberikan jawaban dalam segala masalah dan persoalan kehidupan kami semua, terutama memperbaharui kehidupan kami, Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami boleh mulia seperti Dia mulia adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera-Mu, dan duduk dengan tenang merindukan perkataan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, sebelum lanjut dalam ibadah ini, ya kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini Tuhan masih memberikan suatu kesempatan untuk kita, apalagi hari ini hari Minggu, hari libur. Ya, hari libur secara yang kita bisa lihat hari Minggu libur, tetapi bagi kita Minggu itu bukan untuk libur buat kita. Minggu itu saatnya untuk kita gunakan untuk beribadah. Berarti kita bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu hari Minggu ini untuk beribadah, bukan untuk kemana-mana, tapi untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga tidak terasa kita sudah masuk dalam bulan Mei, suatu tanggal 2. Ya, ini merupakan suatu minggu pertama. Itu sebabnya ibadah sore malam hari ini disertakan dengan perjamuan suci. Ya, disertakan dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saudara sekalian, di hari-hari ini kita sedang mempelajari tentang pelayanan Tuhan bagaikan nyala api yang terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 4. Dia katakan, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Pelayanan bagaikan nyala api, atau pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Api itu panas, api itu menyala, berarti dia memberikan suatu sinar terang, tapi api ini juga menunjuk kepada api kasih-Nya Tuhan yang didorong oleh Roh Kudus untuk membakar kehidupan kita, untuk supaya tetap panas, tidak dingin, tetap panas. Jangan sampai kemudian nanti pelayan kita seperti jemaat Laodikia, tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam itu Tuhan tidak senang, dan Tuhan mengancam kepada jemaat Laodikia ya untuk memuntahkan dari mulutnya. Kita tidak mau panas atau dingin. Biar nyala api itu tetap betul-betul memberikan suatu energi kepada kita. Panas itu menggerakkan kita, menggairahkan kita, membakar hati kita, untuk supaya kita
tetap berkobar-kobar dalam ibadah maupun dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Di hari-hari ini perlu untuk kita, atau saya mengingatkan saudaraku, karena yang kita bahas hari-hari ini terus tentang pelayanan dan pelayanan, saudaraku. Jangan sampai kita hanya terpaku kepada pelayanan itu sendiri. Ya. Sebab apa, saudara sekalian? Pelayanan ini bagikan atau bagian daripada ibadah. Pelayanan ini bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita hanya terpaku dengan pelayanan dan pelayanan, tapi kita mengabaikan ibadah, saudara sekalian, maka berarti sama dengan pelayanan itu tanpa firman Tuhan. Kita bisa melakukan pelayanan, tapi kita tidak mau kita menggunakan waktu untuk ibadah, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini seringkali tanpa kita sadari, saudaraku. Ini juga menjadi koreksi buat saya, juga buat pelayan yang lain. Kalau kita rindu untuk melayani Tuhan, ya, kita terjun dalam pelayanan Tuhan, maka jangan sampai kita tidak beribadah, tidak mendengarkan firman Allah. Ya, tetapi juga sebaliknya, kalau kita mau beribadah, setiap beribadah, maka sebaiknya untuk kita juga ambil bagian dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebab ayat mengatakan, ya, kalau kita ditebus oleh darah Kristus, kita sudah datang kepada Tuhan, dan kita sudah menyatakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal itu, saku. Maka sesungguhnya kita adalah imam-imam. Imam-imam itu adalah punya tugas pokok adalah untuk melayani. Tugasnya seorang imam itu adalah melayani. Melayani siapa? Seorang imam itu. Apakah melayani pendeta? Apakah melayani gereja? Apakah hanya melayani sinode? Bukan. Pelayanan ini tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Kita melayani di gereja kita masing-masing, di tempat pelayanan kita masing-masing, tapi arah tujuan dari pelayanan itu jelas hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Kalau ini kita bisa lakukan, saudara sekalian, atau sebaliknya seringkali, ya, pelayanan kita itu terhambat, ibadah kita itu terhambat, saudaraku. Oleh karena, ya, kita ini terlalu, ya, mengutamakan masalah terhadap, oleh karena adanya masalah dan persoalan, dan tidak sedikit karena adanya masalah yang sedang kita hadapi, banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya, dia berizin atau meminta izin untuk tidak melayani. Yang celakanya lagi, tidak beribadah. Kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak melayani? Ketika hamba Tuhan itu bertanya, waduh Pak Pendeta, Pak Gembala, terlalu berat masalah ini, terlalu berat persoalan ini. Ya, ini yang seringkali diajukan oleh jemaat atau pelayan Tuhan. Kenapa tidak melayani? Karena adanya masalah-masalah itu. Dia berpikir kalau dia tidak beribadah, ya, kalau tidak melayani, lalu masalah itu akan selesai. Tidak. Justru tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, justru oleh karena kita ada masalah, maka seharusnya, sebaiknya, justru kita lebih lagi datang kepada Tuhan
untuk membawa masalah itu kepada Tuhan. Lewat ibadah, lewat pelayan kita kepada Tuhan. Jadi jangan malah tinggalkan ibadah atau meninggalkan pelayanan hanya karena beralasan saya banyak masalah. Tapi sebaliknya kalau kita datang, kita bawa kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, sembari kita juga mengaku kepada Tuhan. Ya, jangan sampai ya kita tanpa sadari masalah-masalah itu muncul justru karena kesalahan kita, dosa-dosa dan kejahatan kita yang kita lakukan, kita perbuat, saudara sekalian. Nah, ini pentingnya untuk kita beribadah untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita diizinkan Tuhan, kita menghadapi beban yang sangat berat itu. Sehingga kita datang kepada Tuhan dengan tangisan kita kepada Tuhan. Ya, seperti kemarin saya mengatakan, seperti domba yang siap untuk disembelih. Ya, apa yang dia bisa diandalkan oleh domba, seekor domba? Tanduk tidak ada yang dia bisa, hanya untuk membela diri pun juga tidak bisa domba itu. Dia hanya bisa mengembek. Dia hanya bisa dia hanya bisa menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, hanya bisa berpasrah kepada Tuhan. Seperti juga bayi Musa ketika dia diperhadapkan dengan Sungai Nil, dia harus menghadapi bahaya, saudaraku. Ya, di samping derasnya Sungai Nil juga ada binatang buas di sana. Juga ada Firaun yang sedang menunggu. Tapi kita bisa melihat Tuhan pakai putri Firaun ini untuk mengambil bayi Musa ini. Ketika keranjang itu dibuka, dia menangis. Dia menangis bagikan kehidupan kita. Kita menangis kepada Tuhan karena rasa tidak mampu, karena bahaya yang sedang akan menimpa. Tapi justru tangisan dari bayi Musa ini menimbulkan belas kasihan dari putri Firaun. Kepada kita juga demikian. Kalau di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah yang rasanya sulit buat kita, rasanya jalan buntu, begitu berat kita menghadapi masalah itu, cobalah kita datang kepada Tuhan dengan tangisan kita. Kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan sampai menghasilkan ya belas kasihan Tuhan, sampai menghasilkan belas kasihan Tuhan. Tangisan kita ini, tangisan kita ini yang saya sebutkan, jangan sampai ya karena masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi, maka api, nyala api itu menjadi padam. Ya, nyala api itu menjadi padam. Jangan sampai ini terjadi. Apapun keadaan kita, biarlah api itu tetap menyala. Hati kita tetap berkobar-kobar, yang digerakkan, yang didorong oleh firman dan urapan Roh Kudus ini, menghasilkan kasih yang membara dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia, berkobar-kobar melayani Tuhan. Nah, kalau demikian, saudaraku, ini yang akan membuat kehidupan kita, saudara sekalian, kita bisa melayani dengan hati yang benar dan setia kepada Tuhan. Ya, melayani dengan hati yang benar dan setia kepada Tuhan. Dalam Injil Lukas, ya di sana disebutkan dalam Lukas pasal 12
ayat 35, saudaraku, ya, disebutkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini kita lihat, kalau pelayanan itu dasarkan dengan dorongan firman dan Roh Kudus, menghasilkan kasih yang membara, yang berkobar-kobar, ini membuat kita menjadi benar. Jadi membuat akan menghasilkan kehidupan yang benar, pelayanan yang benar, dan sekaligus kita bisa setia kepada Tuhan. Atau kalau kita balik, kalau kita melayani dengan benar dan setia, itu juga akan bisa membangkitkan hati kita. Semakin kita melayani, semakin hati kita berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Perikop ini, saudaraku, bicara tentang kewaspadaan. Kita diminta untuk supaya ya pinggang itu tetap berikat dan pelita itu tetap nyala. Nanti kalau kita baca seterusnya, ini bicara pelayanan yang dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, sikap jaga kita di hari-hari ini, sikap jaga kita adalah kita nomor satu menjaga hati ini. Ya, api itu tetap menyala, pinggang tetap berikat, pelita itu tetap, artinya berkobar-kobar dalam pelayanan dengan dasar yang benar, yaitu kebenaran firman Allah. Ikat pinggang itu kebenaran, kebenaran firman ini menjadi karakter kita. Ini juga yang akan menghasilkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini yang menghasilkan kesetiaan kita kepada Tuhan, khususnya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi saya katakan, ya, tetaplah setia, tetaplah berkobar-kobar, tetaplah api itu tetap menyala dalam hati kita. Kalau kita bisa setia dan benar, hati berkobar-kobar, saudaraku, maka Tuhan mengatakan kepada kita dalam perumpamaan tentang talenta itu, kepada 5 talenta yang dipercayakan 5 talenta maupun 2 talenta, nah dia bisa dipercaya setia, saudaraku. Maka Tuhan itu mengatakan, hei hambaku yang baik atau yang benar dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau kita bisa setia dan benar dalam hati yang berkobar-kobar kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah menipu kita. Jerih lelah kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 itu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan yang memberikan upahnya kepada kita. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ini nanti disebutkan di sana, Tuhan itu akan mempersilahkan kita duduk, makan, dan Tuhan itulah juga yang mengikat pinggangnya, yang akan melayani kehidupan kita. Hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan. Upah daripada pelayanan yang sungguh-sungguh itu, upah jadi jerih lelah kita itu adalah suatu sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25, saudara sekalian. Dan perumpamaan talenta ini kita akan membaca beberapa, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Artinya apa ini? Kalimat masing-masing menurut kesanggupannya, artinya apa? Tuhan tidak pernah memaksakan. Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan kita. Memang ada yang 5, ada yang 2, tapi juga ada yang 1. Tapi kita lihat perkembangannya nanti, saudara sekalian. Dari kehidupan ini, yang dipercayakan talenta-talenta ini. Dan berikutnya, saudara nanti disebutkan, yang 5 talenta nanti saudara bisa baca seluruhnya. Jadi Tuhan ini memberikan masing-masing menurut kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan tahu kemampuan kita. Iya. Sesungguhnya yang paling ringan adalah ketika diberikan talenta, dipercayakan talenta hanya satu talenta ini. Tapi justru yang menerima 1 talenta ini, nanti kita bisa melihat ditanya, dia justru meringankan itu. Justru karena dia meringankan, dia mengabaikan, dia tidak mengerjakan apa, bahkan disembunyikan. Tapi sebaliknya yang menerima 5 talenta, 2 talenta ini, mereka kembali dengan apa? Dengan lipat ganda, dengan hasil yang dia peroleh. Ya. Lalu ia berangkat. Artinya apa? Dia mempraktekkan, dia mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, masing-masing dengan kemampuannya. Tidak perlu ada iri hati di dalamnya. Tidak perlu ada sungut-sungut di sana, karena sesuai dengan kesanggupannya. Tidak perlu yang seringkali yang terjadi dalam pelayanan Tuhan itu, saudaraku, ada sungut-sungut, ada iri hati. Kenapa dia kok dipercayakan itu ke aku ini? Padahal dengan yang ini Tuhan juga memberkati. Dengan yang itu Tuhan juga memberkati yang itu. Kepada yang 5 Tuhan memberkati, kepada yang 2 juga Tuhan memberkati. Andai kata yang 1 ini juga bisa melakukan, Tuhan pun juga memberkati, bahkan yang paling ringan. Tapi sebaliknya, perbuatan dari yang 1 ini sangat-sangat membuat Tuhan itu marah. Sekarang saya langsung ke hasilnya. Ayat 20, saudaraku, ayat 20. Hamba atau 17. Hamba yang menerima, atau sebaiknya kita baca lagi, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, dan seterusnya sampai yang kedua. Sekarang kita lihat ayat yang ke-20. Hamba yang menerima talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ini jangan sedih salah artikan, saudaraku. Nanti kita salahkan, wah, agama Kristen itu mengajarkan nganaknya duit, saudaraku. Bukan. Tidak mengajarkan seperti itu. Ini beda dengan itu. Ini jabatan pelayanan di mana Tuhan ingin untuk kita maju dalam pelayanan, bukan nganaknya duit. Wah, dapat 5, dapat jalankan uang. Jangan. Yang sekarang ini seringkali orang yang ingin mencari kelemahan kita memutar balik ayat ini. Jangan. Tapi bagi kita sudah tahu, kalaupun ada yang memutar balik ini, nggak usah kita terpengaruh, nggak usah.
Ini kita lihat. Ya, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Demikian pula yang mendapatkan 2 talenta juga mendapatkan pujian yang sama. Sekarang kita lihat ayat 24. Sikap dari yang menerima 1 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya, tuanku, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, perhatikan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini akibat. Ada kesempatan yang paling ringan, yang mungkin paling mudah, tetapi dia tidak mau memanfaatkan itu. Bahkan dia berprasangka yang buruk kepada tuannya itu. Akibatnya maka uangnya itu dikembalikan dan dipercayakan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dan Alkitab mengatakan, ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Semakin yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta, dia bisa menjalankan, bisa mengembangkan, dia bisa menjadi berkat. Tuhan lebih memberi lagi, Tuhan lebih memberi lagi. Tapi sebaliknya yang tidak mempunyai yang 1 talenta ini, dia diambil daripadanya apa yang ada pada dia. Akhirnya dia tidak mempunyai apa-apa, apapun juga yang dia ambil. Dan bukan hanya itu yang lebih mengerikan, ya, disebutkan dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kepada kita semua ini menjadi satu peringatan, saudara. Jika Tuhan percayakan satu pelayanan kepada Tuhan, sekecil apapun juga, jangan kita bersikap seperti hamba yang menerima 1 talenta ini. Resikonya terlalu berat. Tuhan tahu kemampuan kita. Kemampuan kita tidak seberapa. Mungkin hanya mampu kita hanya 1. Tapi kalau 1 ini pun kita tidak mau kembangkan, kita tidak mau jalankan, maka nasibnya sungguh-sungguh kita akan menderita untuk selama-lamanya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tapi sebaliknya sesungguhnya, kalau kita menjadi kemampuan kita tidak seberapa, tapi kita bisa menuruti firman Tuhan, seperti jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau setia kepadaku, menuruti firman-Ku. Maka Tuhan juga menolong, memakai, melindungi,
ya membela jemaat Philadelphia ini. Saya yakin andai kata hamba yang mendapat 1 talenta ini juga melakukan apa yang harus dilakukan, saudara sekalian, pasti Tuhan tetap memberkati, pasti Tuhan juga tetap melindungi, Tuhan tetap menyatakan pembelaannya kepada kita. Bukan malah kita menyalahkan orang lain, malah membuat kita iri hati. Opo kok aku cuma siji, yang lain kok 2 atau 5 dan semua. Ya Tuhan tahulah kemampuan kita. Kalau kita bisa mengerjakan dengan benar, luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, kalau kita bekerja dengan hati yang berkobar-kobar, dengan hati yang benar, dengan setia, pasti. Ya, kalau ini dikaitkan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kehidupan itulah, ya seperti yang menerima 2 talenta atau 5 talenta, dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan itu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita akan baca. Tadi saya kembali kepada motor penggerak atau pelayanan Tuhan bagikan nyala api ini. Motor penggeraknya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini, ya, oknum pribadi Allah yang ketiga. Ada Allah Bapa di dalam kasih-Nya, Putra Allah dalam ketebusannya, dalam firman-Nya, Allah Roh Kudus. Untuk apa Allah Roh Kudus ini? Untuk memberikan sukacita, memberikan suatu semangat, memberikan suatu penghiburan ketika kita menghadapi sesuatu yang membuat hati kita ini terus membara bagaikan nyala api ini. Berikat pinggangkan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang menjadi penggerak, ya, menjadi penyemangat dalam kita. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kelima. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang kelima. Kita lihat, ini suasana dalam kerajaan surga, saudara. Ini kita melihat contoh yang luar biasa ini. Ya, apa yang Rasul Yohanes lihat dalam tahta Tuhan itu. Ada apa di sana? Dia sebutkan, saudara, Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu, ini yang Rasul Yohanes lihat, ya, di tahta Allah itu. Ayat yang kelima, nanti sudah bisa baca ayat yang pertama. Dan dari tahta itu keluar kilat. Perhatikan, keluar kilat 1. Dan bunyi guruh 2 yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini yang dilihat oleh Rasul Yohanes di tahtanya Allah. Ada 7 roh Allah, 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Sama juga pernah yang dilihat, ya, pernah Musa juga melihat ketika kita diperlihatkan kerajaan surga, ketika dia di atas gunung. Waktu dia diperintahkan untuk membuat tabernakel, maka salah satunya yang dia lihat adalah yang dilihat adalah pelita emas, kaki dian, sebuah kaki dian dengan 7 pelitanya. Sebuah kaki dian dari emas dengan ke-7 pelitanya. Sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes
7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Ini bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang tadi saya mengatakan penggerak yang membakar kehidupan kita, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk bisa tetap semangat, berkobar-kobar dalam ibadat dan pelayanan ini. Ada Roh Kudus itu sendiri dengan 7 sifat. Saudara sekalian, Roh Kudus, kita lihat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di sana. Ada dari tahta itu keluar kilat, bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Sehingga kalau ini dipraktekkan dalam pelayanan, kita melayani Tuhan itu, ya, kita melayani Tuhan itu sampai bisa seperti kilat. Ini kalau Roh Kudus itu ada, kasih itu ada, firman itu ada. Dalam kita berkegiatan dan pelayanan itu, seperti yang Rasul Yohanes lihat, seperti kilat. Artinya apa? Menunjukkan kepada suatu kecepatan. Ya. Artinya jangan berlambat-lambatan dalam ibadah dan pelayanan. Jadi kilat itu begitu. Ya. Kalau kita di rumah atau pas hujan atau mendung atau di sawah itu kan kita bisa melihat kilat itu begitu cepat. Jadi kilat ini menunjuk kecepatan. Artinya buat kita, jangan kita berlambat-lambatan dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi kalau itu dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, maka sikap kita tetap berikat pinggangkan kebenaran, itu menjadi karakter kita, dan tetap setia. Ya. Tetapi kilat yang memancar ini juga menunjuk kepada berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di satu sisi kita harus cepat kilat untuk tidak berlambat-lambatan, tapi yang disebutkan kilat yang memancar ini adalah menunjuk firman pengajaran, ya, yang bagaikan kilat memancar dari timur ke barat. Ya. Kenapa? Kalau tidak demikian, maka kita bisa tertinggal. Tidak berlambat-lambatan. Seperti siapa, saudaraku? Dan akhirnya menengok ke belakang. Itulah istri Lot. Dia ingat harta bendanya, yang membuat dia tidak bisa cepat, dia berlambat-lambat. Kenapa? Hatinya itu terikat. Bukan pinggang yang berikat, tapi hatinya terikat dengan harta benda di Sodom Gomora itu. Dan ketika Tuhan katakan cepat, dia menoleh ke belakang, saudaraku. Dan dia tidak bisa lanjut. Dan dia tertinggal dan binasa. Menjadi tiang garam. Menjadi tiang garam. Itulah istri Lot. Tapi kepada kita di sini betul-betul kilat yang dimaksud adalah untuk kita tidak berlambat-lambatan dalam ibadah pelayanan, sekaligus ya, kilat yang memancar ini adalah firman Tuhan dari timur ke barat. Ya, apa ini artinya? Kilat yang memancar dari timur ke barat ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan. Untuk kehidupan kita dari timur ini, bahasa rohani, dibawa ke barat. Ada apa di barat? Ya, di sana ada orang-orang Israel
yang perlu juga untuk mendapatkan berita firman Allah ini. Firman yang mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus lewat pelayanan kita, lewat pengajaran yang Tuhan percayakan kepada kita wartakan. Sebab apa? Sebab tanpa orang Israel, Tuhan tidak akan datang. Belum akan datang. Sebab dia inti daripada tubuh Kristus itu. Dia inti dari mempelai perempuan Tuhan itu. Kita ini ada dicangkokkan saja. Itu sebabnya Israel sampai hari ini masih menunggu Mesias yang akan datang. Dia tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Bahkan dia datang, dia membunuh. Dia menyalibkan, dia membunuh. Tapi sampai hari ini, Tuhan masih bersabar memberikan kesempatan. Dan itu sebabnya kepada kita, biarlah gerak kita bagian kilat. Di satu sisi kita tidak berlambatan, tapi biarlah kita juga bagian kilat yang membawa satu berita dari timur ini. Berita tentang penyatuan ini dari timur ini mengarah ke barat sampai bisa didengar oleh bangsa Israel, dan dia kembali kepada Tuhan. Maka Israel dan kafir kita ini disatukan, maka Tuhan segera datang yang kedua kali. Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Ya, Injil Matius pasal yang ke-24 kita akan baca ya untuk supaya kita tahu. Ayat 27. Ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Berita siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nanti kalau saudara perhatikan di ayat sebelumnya, atau lebih baik kita baca ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Jadi ini bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara sekalian. Di satu sisi kita menjadi pelayan Tuhan yang cepat, tidak berlambatan dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga dijadikan pelayan Tuhan yang bagikan kilat yang memancar ini untuk membawa berita yang besar ini dari timur, memancarkan sinarnya sampai ke barat, sampai kepada bangsa Israel mendengar berita tentang penyatuan ini, dan mereka kembali kepada Tuhan, dan Tuhan segera datang kembali. Lalu disebutkan juga ya yang Rasul Yohanes lihatlah juga di samping kilat juga bunyi guruh. Ya, bunyi guruh. Ya, seperti guruh yang dahsyat. Ini Tuhan betul-betul luar biasa. Kehidupan kita bagikan guruh seperti guruh yang dahsyat. Apa artinya ini? Ya, kehidupan pelayanan atau pelayan Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Tadi awal saya mengatakan pelayanan atau ibadah pelayanan yang tidak terhalang hanya oleh karena masalah dan persoalan. Bagikan guruh yang dahsyat. Yang ini yang Rasul Yohanes lihat dan tahta Allah itu. Ini menunjuk kehidupan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Untuk apa? Untuk supaya kita tetap setia dalam ibadah dan pelayanan kita. Kita tetap teguh
tetap teguh. Tuhan mengingatkan kita. Dalam suratan Kolose itu, kamu dahulu seperti ini. Tapi sekarang, Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Bagaikan guruh yang dasar menggelegar. Itulah kehidupan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ini untukku, untuk kita semua. Biar betul-betul suara guruh itu, yang menggelegar itu, yang dahsyat itu, itulah kehidupan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Ya, kita tetap setia. Kendati pun kita ada banyak masalah, persoalan, tapi kita tidak bisa dihalangi oleh karena masalah. Kolose, suratan Kolose, fase yang pertama. Kolose fase yang pertama. Ini saya sangat diberkati. Ini saya jujur harus mengatakan, saya membutuhkan ini, saudara sekalian. Yang cepat seperti kilat, yang juga seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes, guruh, ya, seperti guruh yang menderu. Saudara sekalian, Kolose pasal 1 ayat yang ke-21. Apa yang dikatakan Paulus ini kepada jemaat Kolose? Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang sekalipun ada guru yang begitu hebat, bagikan juga pencobaan-pencobaan. Ya, tetapi kita punya sikap. Ya, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau diseret dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan Tuhan, bagikan nyala api. Paulus, dia katakan, ya, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan, untuk supaya kita tetap teguh. Ya, harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi artinya apa kepada kita? Jika Tuhan izinkan kita sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, juga diizinkan menghadapi masalah persoalan, janganlah itu akan menghalangi kita. Ya, jadi pelayan Tuhan yang seperti guruh yang dahsyat ini, ini kehidupan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun, sekalipun kita juga diperhadapkan dengan besarnya masalah persoalan yang mungkin seperti sebesar apa. Itu jangan menjadi penghalang, tapi kita tetap setia, tetap teguh, jangan mau diguncangkan oleh apapun juga dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Lalu juga disebutkan, saudaraku, ya, seperti obor yang menyala-nyala. Ya, seperti obor yang menyala-nyala. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Ini yang diperlihatkan oleh Rasul Yohanes
juga yang dilihat Musa, sebuah kaki dian dengan 7 pelita. Rasul Yohanes 24 diperlihatkan 7 obor yang menyala-nyala, bukan obor yang padam, bukan obor yang padam, obor yang menyala-nyala. Apa itu, saudara? Kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang tetap berkobar-kobar dalam ibadah maupun di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tetap berkobar-kobar. Itu sebabnya kemarin, saudaraku, ya, dalam Roma pasal yang ke-12 itu Tuhan mengingatkan kepada kita lewat Rasul Paulus. Nanti kita baca, kita ulangi, tidak mengapa, kita tambahkan 1 ayat 12. Seperti 7 obor yang menyala-nyala, bukan obor yang padam. Ini juga betul-betul untuk diriku, yang seringkali kita melihat, mendengar situasi dan kondisi, juga bisa menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Saya ada pengalaman hal itu. Ya, tapi biarlah firman Tuhan pada sore malam hari ini pertama-tama untuk diriku. Janganlah obor yang padam, tapi obor yang menyala. Hati yang berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Maka kehidupan yang semacam ini, kembali kita membaca Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Kembali kita membaca Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12. Ya. Ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak menjadi kendor, arti tetap menyala, tetap berkobar-kobar, saudara sekalian. Jangan karena situasi, kondisi, karena masalah dan persoalan membuat kerajinan kita kendor. Dan rohmu, roh hati kita ini tidak menyala-nyala lagi, tidak berkobar-kobar lagi dalam kita melayani Tuhan. Ini berbahaya untukku, untuk kita semua di hari-hari ini, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diperhadapkan dengan pandemi. Ya, diperhadapkan dengan pandemi yang sampai hari ini sudah setahun lebih ini belum usai. Jujur kita mengatakan ini banyak dampaknya untuk kita. Membuat kita tidak berkobar-kobar, tidak menyala-nyala. Membuat kerajinan itu menjadi kendor, untuk malas untuk beribadah. Ya. Andai kata nanti kita akan segera, umpamanya, ini kita belum tahu, kita mulai ibadah tatap muka. Nah, kita belum tahu, ini andai sudah ada kesempatan. Apakah kita tetap berkobar-kobar dan segera seperti kilat, tidak berlambat-lambatan? Atau sebaliknya, setelah 1 tahun kita beribadah di rumah ini, lalu kita mengatakan enggan untuk datang ke gereja, malas ke gereja, enak di rumah dan semua. Tapi di satu sisi Paulus memberikan nasihat kepada kita. Wahyu pasal 4 ayat yang kelima, yang diperlihatkan, ya, yang diperlihatkan Tuhan kepada Rasul Yohanes ini betul kilat, guruh yang dahsyat,
7 obor yang menyala-nyala. Jadi perlihatkan. Artinya untuk kita, janganlah kemudian dengan keadaan yang kita hadapi ini, kita jadi enggan. Ya, kerajinan itu menjadi kendor. Enak, gak enak di gereja, enak di rumah. Ini bahaya, saudara. Ini membuat kita menjadi lengah. Lalu enggan lagi, kita tidak suka lagi ke gereja, datang beribadah. Tapi juga di sisi lain banyak orang mengatakan, nggak enak ibadah seperti ini, enak tatap muka. Ya memang nggak enak, tapi ini harus kita lakukan untuk saat ini. Tetapi kalau saatnya, kita akan kembali. Kalau sudah saatnya Tuhan, kita akan kembali ibadah tatap muka. Kita bisa secara langsung, kita bisa. Ya. Dan sungguh luar biasa. Kita ulang. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kolose tadi mengatakan untuk kita tetap tekun, tetap teguh dan tidak goyah. Tetap menyala-nyala dan tetap rajin. Tidak seperti seorang hamba yang menerima 1 talenta, yang jahat dan malas karena dia tidak rajin, tidak setia kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lah, sikap kita di hari-hari ini, di samping kita tetap menyala-nyala, berkobar-kobar, tidak kendor, maka sukacita, kita tetap dalam sukacita, dalam suatu pengharapan. Apa yang kita harapkan? Orang yang mengharapkan kedatangannya, dia berlomba-lomba untuk menyucikan diri, menyucikan kehidupan. Yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti kilat dari timur dilontarkan ke barat, cahayanya ke barat. Itulah kedatangan Anak Manusia. Tetap ada sukacita, ada satu pengharapan. Pengharapannya akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk memberikan satu kebahagiaan. Dalam Injil Lukas pasal 12, seperti dia akan memberikan bahagia, berbahagia orang yang didapatinya saat dia datang. Maka dia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan kehidupan kita untuk duduk makan. Dia akan memberikan harapan, dan pengharapan kita yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali dan mengangkat kehidupan kita semua. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan. Sabar ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan sesak rasanya napas ini. Memikirkan, menghadapi masalah yang begitu rumit dan berat ini, sesak. Tapi apa Alkitab mengatakan? Sabarlah dalam kesesakan, dalam kesusahan. Dan yang terakhir, bertekunlah dalam doa. Tetap kita berdoa. Dan itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari ini, kita di samping kita harus menjaga kewaspadaan kita, kesetiaan kita, firman Allah yang ada pada kita. Saudara sekalian,
Tapi jangan kita melupakan untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kuasailah dirimu ya sampai menjadi tenang untuk supaya kamu bisa berdoa kepada Tuhan. Tadi awal saya mengatakan untuk kita ajukan permohonan-permohonan, terutama doa penyembahan kita kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat pelayanan kita kepada Tuhan, lewat doa penyembahan kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita semua, 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, saudara sekalian. Ya, kita akan baca 1 Petrus pasal yang keempat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Akhir zaman ini sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini yang kita lakukan. Dan kita menghadapi situasi dan keadaan. Tapi di sisi lain kita harus tetap berjaga waspada, berkobar-kobar. Ibadah pelayanan kita kepada Tuhan, ya ibadah yang begitu cepat. Kita tidak mau berlambatan, bagaikan kilat kita cepat. Guruh yang besar, guruh yang dahsyat. Kita juga jangan sampai kita terhalang, tapi tetap kita berkobar-kobar bagaikan 7 obor yang tetap menyala, yang menggairahkan kehidupan kita. Ayo kita bawa dalam kesesakan, tapi kita juga tetap di dalam doa, supaya dalam keadaan apapun juga, baik dalam ibadah pelayanan, damai sejahtera itu selalu ada dalam kita untuk kita bisa melakukan apa saja, terutama dalam ibadah pelayanan kita juga menghadapi masalah dan persoalan yang begitu pelik, yang begitu berat. Kalau saja kita bisa berdoa menyembah kepada Tuhan dan hati ini ada damai, maka kita betul-betul akan dimampukan. Ada orang mengatakan, tapi nggak bisa om kami berdoa dengan masalah ini. Sudah, datanglah kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, sampai kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Kalau kita bisa berdoa menyembah kepada Tuhan, maka yang berat itu akan menjadi ringan. Bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Puji Tuhan, bukan kuat dan gagah kita, tapi biarlah sungguh-sungguh kekuatan surgawi yang akan menolong kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darahnya Kristus yang akan memberikan kekuatan yang baru. Dan kita mengatakan bukan karena gagah kami, bukan karena kami hebat dan semua, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. NR 107, bukan karena kebaikanmu. Haleluya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena
dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Haleluya. Semua hanya oleh anugerahnya, bukan gagah kita, bukan hebat kita, bukan kekayaan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Haleluya. Biar kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Jika kita menyadari kita bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita fasih, tapi biarlah sungguh-sungguh jika Tuhan memakai kehidupan kita, ini karena anugerahnya, oleh karena kasih-Nya yang sempurna itu, yang sekarang lagi di hadapan kita. Kasih yang sempurna, tubuh dan darah-Nya itu yang diwujudkan sekarang lewat perjamuan suci ini, boleh kita nikmati bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami mengaku bukan kuat dan gagah, bukan kekayaan atau kefasihan kami dalam berkata-kata, tapi ini semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kembali Tuhan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sebelum kami boleh menikmati bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Sekali lagi, ampuni kekurangan kesalahan kami, keteledoran kami. Seringkali kami tidak mengutamakan Engkau, bahkan cenderung untuk kami kendor dalam kerajinan kami, tidak menyala lagi, tidak menyala-nyala, tidak berkobar-kobar lagi. Tapi bila kasih-Mu yang sempurna itu menolong kami untuk supaya kami tidak kendor lagi, tetap berkobar-kobar dan tetap melayani Tuhan bagaikan nyala api yang tidak akan padam sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, ampuni, sucikan kami, dan sekarang Tuhan layakkan kami untuk kami menyambut tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan manfaatkan, bagi yang mau memanfaatkan ya tubuh dan darahnya Kristus. Kita siapkan saudara sekalian untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Ya, kita bagi yang sudah siap, kita unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Unjukkan tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Jika kita diperhadapkan masalah persoalan yang begitu berat, kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan, darah Kristus sanggup menolong kita semua. Ini bukan obat, tapi ini kuasa Tuhan melebihi obat. Tapi dia juga sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit yang sedang kita hadapi, atau masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kasih-Mu, memberikan firman dan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk mempersiapkan kami Tuhan, yang hari-hari ini Engkau mengajarkan untuk kami melayani Engkau, menjadi pelayan-pelayan yang melayani Engkau, seperti angin, seperti api itu yang berkobar-kobar. Biarlah ini sampai Engkau datang, api yang ada pada kami tetap menyala Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada ibadah raya ini. Ya, Tuhan sudah memberkati ya lewat ibadah ini dengan firman-Nya untuk mengembalikan kita semua untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi sidang jemaat yang hidup, yang mengarah kepada Dia yang adalah kepala. Ya, puji Tuhan, jadwal ibadah kita, saudaraku, nanti hari Rabu kita akan kembali dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saudaraku, jam 5:30 sore tepat, lalu dilanjutkan ibadah doa penyembahan hari Kamis juga jam 5:30 sore tepat, juga kembali kita dalam ibadah raya semacam ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, bisa disampaikan langsung kepada bendahara selaku kas gereja, bendahara Mbak Nimas atau Bu Nimas, untuk kas pembangunan Ibu Kasmi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan supaya pekerjaan Tuhan bisa berjalan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan di gereja. Selaku ya, untuk bayar listrik, untuk bayar air dan semua ya nanti diaturkan oleh bendahara yang akan mengaturkan itu. Ya, jika Tuhan diberkati Tuhan dan Tuhan juga menggerakkan saudara untuk mengembalikan miliknya Tuhan, mari juga dipersilahkan. Ya, di mana kita digembalakan dan kita boleh tergembala oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan.
Dan selalu kita juga, saya mengingatkan, jangan lupa prokes di hari-hari ini. Ya, protokol kesehatan sedang digalakkan kembali menjelang Lebaran ini, saku. Ya, mulai ada pengetatan ya untuk kita ya tidak mudik lah. Ya, saya pun juga tidak mungkin mudik dan memang tidak akan mudik, sudah nggak tahu kemudian hari. Tapi hari-hari ini saya juga belajar taat. Ya, sebab saya yakin bahwa pemerintah itu sesungguhnya tidak menyulitkan, tidak menyusahkan kita. Tapi seringkali kita aja yang kurang sabar, kurang bisa menerima. Tapi mengapa? Biar ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, untuk kita mentaati semua prosedur, ya, prokes yang sudah pemerintah aturkan untuk kita. Yang selalu ingat, pemerintah itulah wakilnya Allah di bumi. Ya, juga yang kedua, ya, kita nyatakan kerinduan kita untuk kita bisa beribadah nanti. Nggak tahu entahkah harus selesai Lebaran atau kapan kita memikirkan untuk kita bisa beribadah tatap muka kalau sudah memungkinkan. Tapi ini juga tidak harus kita paksakan kayak apa. Kita lihat perkembangannya. Ya, kita lihat perkembangannya. Juga tidak kalah pentingnya untuk kita memperhatikan jam-jam ibadah kita. Ibadah raya, ibadah PA maupun ibadah doa dan penyembahan. Ya, untuk kita tekuni dengan cara yang sederhana ini dan doakan supaya betul peralatan yang kita gunakan pelan-pelan Tuhan selalu ya siap, ya saatnya untuk bisa melayani Tuhan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita tetap berdoa untuk sidang jemaat semua. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Bapa, sekali lagi tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Begitu baiknya Engkau perhatian lawatan-Mu pada sore malam dan ibadah raya ini Tuhan. Dan terutama tubuh dan darah-Mu sudah Engkau berikan menyatu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru. Biar berkat-Mu tertukik dalam hati kami. Dan menjadi iman dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik dalam kegiatan kami, terutama ibadah dan pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dengan segala masalah, persoalan yang mereka hadapi semua. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang dalam pencobaan-pencobaan yang begitu berat, Tuhan Engkau juga menolong. Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib. Yang membutuhkan pekerjaan, yang sudah bekerja di kota, di luar pulau sekalipun, Tuhan yang mau berangkat bekerja, Tuhan Engkau juga menolong, menyertai, memberkati. Engkau juga ada di sana. Segala pekerjaan setan, roh-roh jahat, roh-roh yang bukan dari Tuhan yang selalu merongrong, mengganggu pikiran hati kita sehingga kita tidak percaya. Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu untuk usirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami semua, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau juga senantiasa memberkati, memakai para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, dan pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan yang dari surga untuk pemimpin-pemimpin kami ini dimampukan untuk memimpin bangsa ini dengan hati yang bijaksana, hati yang dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami semua, tubuh, jiwa, dan roh kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang memiliki kehidupan kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan
memberkati kita semua. Puji Tuhan.